Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kami di sini. Tentunya kami di sini sedang berusaha untuk mendapatkan keris naga raja. Benar. Sebelum saya berbicara banyak, saya mau berbicara tentang teman-teman saya yang WhatsApp ke saya mengenai coba Mbak Wongso menggunakan ini, coba Mbak Wongso menggunakan itu. Kita sudah mencoba menanyakan ke sahabat goib kami, ternyata tidak bisa. Bahkan ada seseorang juga yang memiliki keris naga raja, itu pun tidak bisa. Karena tentunya keris naga raja ini kan mungkin ada beberapa di dunia ini, namun fungsinya mungkin berbeda-beda. Yang kami butuhkan ini keris naga raja yang saat ini dipegang oleh anaknya almarhum Sukirno atau istrinya almarhum Bapak Sukirno. Setelah kemarin kita mencoba menemui anaknya almarhum Bapak Sukirno, ya seperti itu yang terjadi, bahwa anaknya almarhum Bapak Sukirno tetap menginginkan uang 1 miliar. Kalau ada uang 1 miliar, ya keris naga raja akan diberikan kepada kami. Namun jika tidak ada uang 1 miliar, maka ya keris naga raja tidak bisa diberikan kepada kami. Betul. Untuk posisi keris naga raja sendiri sekarang keberadaannya ada di ibunya atau istrinya dari almarhum Bapak Sukirno. Jadi hari ini kita mencoba mendatangi rumahnya istri almarhum Bapak Sukirno yang namanya belum saya ketahui. Kami mendatangi rumahnya istrinya almarhum Bapak Sukirno, ya ingin mencoba langsung berkomunikasi dengannya. Siapa tahu dengan istrinya almarhum Bapak Sukirno ini beda dengan anaknya. Siapa tahu istri almarhum bisa lebih tenang diajak ngobrol, bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dan mudah-mudahan harapan kami istrinya almarhum Bapak Sukirno mau meminjamkan keris naga rajanya kepada kami secara cuma-cuma. Kami semalam sudah berpikir, berunding bersama-sama mengenai uang 1 miliar itu harus bagaimana caranya kita mendapatkannya. Alhamdulillah kami mendapatkan solusi walaupun masih jauh dari anggaran 1 miliar. Jadi mobil saya yang putih itu yang biasa teman-teman mungkin pernah lihat, saya sudah gadekan kepada saudara saya sendiri. Alhamdulillah dengan uang 200 juta. Alhamdulillah. Lalu mobilnya Mas Doble yang dikasih oleh saya atau yang dikasih oleh Bapak siapa ya? Khairuddin juga digadekan 150 juta. Jadi kita sudah mengumpulkan 350 juta. Ki Slamet menggadaikan emas punya istri dapat 15 juta. Saplang juga menggadaikan mobilnya 70 juta ya Mas Saplang. Iya benar. 70 juta. Dan juga Bang Trimo kemarin nelpon katanya ada motor suruh dijual. Tapi kalau dijual kita nggak tega karena nanti kalau kemana-mana bingung kalau nggak ada motor. Jadi Bang Trimo memberikan sertifikat tanah punya bapaknya, sekarang sedang diurus di bank. Kalau nanti cair itu insya Allah mendapat uang sekitar 50 juta. Jadi 350 ditambah nanti terima kalau cair 50 jadi 400. 400 ditambah 70 Saplang 470. Ditambah lagi Ki Slamet 15 jadi 485 juta. Alhamdulillah ada dari Ibu Sri dari Kalimantan
mentransfer kepada saya sebesar 15 juta. Jadi sekarang totalnya 500 juta. Saya sudah mengumpulkan uang 500 juta. Mudah-mudahan nanti bisa bertambah. Amin. Terus saya juga mendapatkan saran dari teman-teman yang sangat peduli dengan saya, menyarankan kepada saya bahwasanya mintalah donasi dari teman-teman atau dari penonton seikhlasnya, 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 juta diterima. Mohon maaf sekali, mungkin ini berat saya untuk ngomong karena saya mungkin di sini dikira meminta-minta, tapi kenyataannya memang seperti ini. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk mencari uang 500 juta sisaannya. Itu juga nanti kita masih memikirkan bagaimana cara kita menebus 200 juta mobil saya yang digade, 150 Mas Doble yang digade. Jadi buat teman-teman silahkan yang peduli dengan keselamatan Cindy, silahkan kalau mau berdonasi 10.000, 20.000 kita terima. Mudah-mudahan dengan keikhlasan jenengan kita bisa mengumpulkan uang sebanyak yang kita butuhkan untuk menebus keris Nagaraja. Kita di sini sudah berusaha mati-matian, sudah minjem ke sana kemari, namun memang kondisi saat ini memang mungkin tidak hanya di sini, di mana-mana juga sama. Memang ekonomi kita ini sedang diuji. Susah mencari pekerjaan, susah mencari uang, jadi kita juga bingung teman-teman. Ya, tapi saya harap mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang terketuk hatinya untuk menolong keselamatan Cindy sehingga mendonasikan sedikit uangnya atau rezekinya kepada kami untuk kami gunakan menebus keris Nagaraja yang diharuskan dengan 1 miliar. Tapi kami di sini tidak memaksa teman-teman. Kalau teman-teman sekiranya tidak ikhlas, sebaiknya jangan. Kami ingin keikhlasan jenengan. Daripada teman-teman memberikan uang 10 juta, 20 juta tapi tidak ikhlas, apalagi kalau minta dikembalikan, kami tidak mau dan kami tidak sanggup. Jadi sebaiknya 10.000, 20.000, yang penting ikhlas dari hati jenengan semuanya. Ya, mudah-mudahan sih kita segera bisa mengumpulkan uang 1 miliar itu. Amin. Sehingga Cindy bisa segera terselamatkan. Amin. Amin. Nanti kita akan mencoba menemui ibu atau istri almarhum Bapak Sukirno. Rumahnya sih tadi jenengan nanya di sebelah sana ya. Kita tadi udah nanya, namun sebelum kami mendatangi rumah ibu istri dari almarhum Bapak Sukirno, tadi kami menanyakan dulu rumah Bapak RT. Kami meminta izin dulu kepada Bapak RT karena ini bukan desa kami, ini desanya di Serandil atau Cilacap. Jadi ya sebagai orang yang mempunyai sopan santun, karena adab itu kan lebih penting. Jadi kita meminta izin kepada Bapak RT agar orang-orang di sini tidak menanyakan itu rame-rame ada apa. Apalagi kita membawa kamera seperti ini, nanti takutnya ada yang tidak terima dengan keberadaan kami di sini. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, atau mungkin ada tambahan dari Mas Doble atau Ki Slamet atau Bro Cabang. Cukup. Nah, semalam Mas Trimok, Bang Trimok menelpon saya namun tidak keangkat karena saya semalam lagi mondar-mandir nyari uang. Lalu Bang Trimok menelpon Mas Doble, gimana semalam, katanya Bang Trimok di sana nelpon sambil menangis-nangis, tersendu-sendu karena melihat kondisi Cindy yang semakin parah. Yang biasanya masih ada pergerakan sedikit, tapi Cindy katanya sudah, mohon maaf, kayak sudah tidak ada nyawanya lagi. Denyut nadinya yang tadinya semakin lemah, sekarang benar-benar lemah. Mungkin yang seharusnya 1 menit 2 kali 3 kali
ini berkurang lagi. Bang Trimok juga di sana sampai nangis-nangis karena kebingungan harus apa yang harus dilakukan. Dan kita di sini hanya mengatakan kepada Bang Trimok, ya sabar saja karena kita di sini juga sedang berusaha. Kalau seandainya amit-amitnya Cindy harus kehilangan nyawanya, dengan berat hati ya kami mau tidak mau harus mengikhlaskan. Karena saya percaya apapun yang terjadi di dunia ini itu sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini hanya bisa berusaha, berdoa, ikhtiar. Namun jika kita sudah berusaha, ikhtiar, kenyataannya Cindy harus meninggalkan dunia ini selama-lamanya, dengan berat hati kami akan mencoba untuk ikhlas. Tapi bukan berarti kami tinggal diam. Kami tetap di sini berusaha sekuat tenaga kami, semaksimal kami untuk menyelamatkan Cindy. Bahkan kami juga mencoba cara lain. Barangkali ada cara lain yang bisa kami gunakan untuk menyembuhkan Cindy. Namun ternyata nggak ada cara lain. Cara satu-satunya yaitu harus dengan keris naga raja. Jadi sebenarnya hari ini hati kami sedang tidak karu-karuan, pikiran kami tidak karu-karuan teman-teman, karena apalagi mendengar berita dari Bang Trimok yang sekarang posisinya sedang nungguin Cindy mengatakan hal seperti itu. Malah Bang Trimok sambil menangis, sambil mengatakan katanya sepertinya sudah tidak kuat lagi Cindy, sepertinya sudah kuat lagi. Ketika itu Mas Doble mendengar Bang Trimok mengatakan seperti itu, tentunya Mas Doble juga ikut menangis. Lalu Mas Doble menelpon kita semua untuk berkumpul. Lalu kita berdoa bersama. Ya jujur saja air mata kita tidak bisa terbendung lagi. Iya. Karena mengingat kondisi Cindy di sana seperti itu. Jadi saya tidak malu-malu di sini teman-teman. Saya mohon maaf dan saya mohon kepada teman-teman semua, apabila teman-teman semua memiliki rezeki yang lebih, tolong kami sisihkan rezeki jenengan kepada kami untuk melengkapi uang 1 miliar itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa terketuk hatinya. Ini semua untuk menyelamatkan nyawa Cindy teman-teman. Dan mudah-mudahan siapapun kalian yang ikhlas mendonasikan rezekinya untuk kesembuhan Cindy, mudah-mudahan Allah membalas sebaik-baik mungkin kepada jenengan. Kami pun tidak akan pernah melupakan jenengan. Namun di sisi lain juga alhamdulillah Eyang Basuki kemarin mendatangi saya bahwa Eyang Basuki juga sedang mencari cara lain untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang 1 miliar itu. Ya, inilah ujian yang datang kepada kami dari Allah. Datangnya secara tiba-tiba, namun perginya perlahan-lahan. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran teman-teman semua bahwa memang musibah itu tidak tahu datangnya kapan, tidak memandang waktu, tidak memandang usia. Namun yaitu datangnya tiba-tiba, perginya kita harus mencari cara. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan atau menurunkan musibah ini kepada kami. Allah juga menurunkan petunjuk, menurunkan kesembuhannya untuk Cindy. Sekali lagi saya minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kami di sini dikuatkan hatinya untuk menghadapi cobaan ini, dan mudah-mudahan Cindy masih bisa bertahan hidup agar kita bisa segera menyelamatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, mungkin sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke rumahnya ibu almarhum, istri almarhum Bapak Sukirno. Mudah-mudahan nanti ibu istri dari almarhum Bapak Sukirno melihat kami yang seperti ini bisa terketuk hatinya. Ya sudah, mungkin kita langsung saja.
Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah bersama dengan Ibu siapa tadi? Ibu Sukini. Ibu Sukini. Ibu Sukini ini benar bahwa istri dari almarhum Bapak Sukirno. Iya benar, saya istri dari Bapak Sukirno. Alhamdulillah kita bertemu dengan jenengan. Jadi mungkin jenengan belum tahu ceritanya seperti apa, tapi tadi saya sudah menceritakan sedikit kan Bu, bahwasanya kedatangan kami kemari ini karena sedang membutuhkan keris Nagaraja yang dimiliki oleh Ibu. Kemarin saya sudah ke rumah anaknya jenengan, Mas Kirman kan anaknya jenengan. Iya benar. Namun Mas Kirman itu meminta uang 1 miliar untuk menebus pusaka Nagaraja. Nah, saya ingin bertemu dengan jenengan yang secara jenengan ini ibunya atau istri dari almarhum Bapak Sukirno. Siapa tahu dengan bertemu dengan jenengan berbeda dengan anak jenengan. Jadi saya kesini memastikan apakah benar jika saya meminta pusaka Nagaraja kami harus membayar 1 miliar Bu. Iya benar. Itu memang sudah jadi wasiatnya almarhum suami saya. Beliau berwanti-wanti kepada saya, jika ada orang yang datang kemari yang mau pinjam pusaka itu harus memberi uang sebesar 1 miliar. Berarti kan benar yang dikatakan oleh anaknya yaitu Mas Kirman. Namun Mas Kirman ini tidak memberitahu kami alasannya uang 1 miliar untuk apa. Bolehkah saya tahu dari jenengan uang 1 miliar itu kira-kira mau untuk apa Bu? Itu uang 1 miliar bukan buat apa-apa. Yang namanya uang pasti ada buat segalanya. Buat kebutuhan. Ya kalian semua tidak perlu tahu uang 1 miliar itu buat apa. Bisa persis ini sama anaknya. Maksud saya kan begini Bu, seandainya saya tahu uang 1 miliar itu digunakan untuk apa, mungkin kami bisa masuk akal nih, oh pantesan 1 miliar. Tapi kan kalau kita tidak tahu alasannya, kita malah berpikir negatif. Jangan-jangan uang 1 miliar ini mau digunakan untuk senangan diri sendiri. Karena kan uang 1 miliar ini sangat banyak. Atau mungkin jenengan menggunakan aji mumpung ada yang membutuhkan, dan jenengan sudah tahu bahwa ini kaitannya dengan nyawa seseorang. Mungkin jenengan berpikir ini pasti mau kalau 1 miliar. Jangan-jangan seperti itu. Tidak Mas, ini benar-benar wasiat dari almarhum suami saya sendiri. Beliau sudah berwanti-wanti kepada saya dan anak saya, jikalau ada orang yang datang kemari mau meminta pusaka itu harus mengasih uang sebesar 1 miliar tersebut. Beliau sendirilah yang memberi wasiat kepada kami. Mohon kalau boleh tahu, suami jenengan almarhum Bapak Sukirno itu mengatakan seperti itunya itu kapan? Apakah ketika detik-detik mau meninggal, apa memang jauh sebelum meninggal? Beliau berpesan seperti itu sebelum beliau mau wafat. Jadi sudah jauh-jauh hari beliau sudah memberi wasiat seperti itu kepada kami. Tapi saya tahu suami jenengan almarhum Bapak Sukirno ini kelakuannya sangat baik, jauh dari kemewahan, hidupnya sangat sederhana. Kayaknya sangat tidak mungkin jika almarhum Bapak Sukirno memberikan wasiat seperti itu. Ya, tapi emang begitu. Beliau berpesan seperti itu Mas kepada kami sekeluarga. Jadi ya saya harus berat hati, memang harus seperti itu. Beliau berpesan seperti itu, jadinya saya nggak bisa mengasihkan pusaka tersebut kepada Mas sendiri. Bagaimana saya bisa percaya bahwa almarhum Bapak Sukirno memberikan wasiat itu kepada jenengan? Ya karena saya yang dikasih wasiat, ya pasti saya yang lebih tahu. Karena saya yang dikasih wasiat tersebut. Maksudnya ketika wasiat itu turun kepada jenengan dan anak jenengan,
apakah ada orang lain yang melihat atau ikut mendengarnya? Tidak ada, Mas. Cuma jenengan sama anak jenengan. Iya. Maksudnya kalau ada orang lain kan siapa tahu saya bisa menanyakan kepada orang tersebut. Tapi ternyata hanya jenengan dan anak jenengan, Pak Mas Kirman. Iya. Tapi walaupun kami sudah tahu bahwasanya memang harus 1 miliar itu ada baru pusakanya dikasih ke kami, tapi kami tetap berusaha. Kami datang ke sini membawa uang 500 juta, namun masih di rekening. Bagaimana jika dengan uang 500 juta ini saya berikan kepada jenengan hari ini juga, tapi saya boleh membawa pusaka Nagaraja tersebut? Tidak bisa, Mas. Sebelum ada uang 1 miliar, pusaka itu tidak bisa dibawa oleh panjenengan. Harus 1 miliar, Mas. Bu, mungkin jenengan harus tahu. Iya, Bu. Saya punya mobil satu-satunya yang saya sering gunakan untuk pergi-pergi dengan keluarga, dan mobil itu juga saya sangat sayangi. Tapi sekarang sudah saya gadekan kepada seseorang. Mas Dobleh ini teman saya juga menggadekan mobilnya. Mas Caplang juga menggadekan mobilnya. Bahkan ini Ki Slamet teman saya sampai menggadekan emas milik istrinya. Lalu teman saya satu lagi yang sekarang di Sulawesi juga menyerahkan sertifikat tanah kepada bank untuk meminjam bank. Apa jenengan nggak kasihan kepada kami? Kami sudah berusaha, apapun yang kita punya hampir kami lepas hanya untuk mendapatkan uang 500 juta. Dan yang perlu jenengan ketahui lagi, ini menyangkut nyawa seseorang, teman kami, saudara kami, Cindy. Dia masih gadis, masa depannya masih panjang. Apakah jenengan tega membiarkan Cindy meninggal dunia? Tidak, Mas. Saya mau tidak tega. Tapi bagaimana ya? Ini sudah jadi wasiat dari almarhum suami saya. Saya tidak berani memutuskannya, Mas. Jadi apa yang beliau wasiatkan harus saya pegang kuat. Jadi sebelum ada uang 1 miliar, pusaka tersebut tidak boleh panjenengan bawa, tidak boleh panjenengan pinjam. Harus ada uang 1 miliar dulu. Bagaimana kalau uang 500 juta ini nanti saya transfer kepada jenengan, tapi saya meminjam pusaka Nagarajanya. Nanti setelah pusaka Nagaraja itu saya gunakan, setelah selesai saya kembalikan kepada ibu, dan uang 500 juta itu tetap untuk ibu. Tidak bisa, Mas. Jangan uang 500.000. Bukannya saya mata duitan, Mas. Kalau saya orangnya mata duitan, uang 500.000 itu sudah saya ambil. Ini 500 juta. 500 juta saya tidak mau, Pak. Pokoknya saya tidak bisa. Saya masih berkekeh. Saya masih memegang wasiat almarhum suami saya sendiri. Ya sebenarnya sih kalau saya bilang nggak percaya tentang wasiat suami ibu, ya saya mungkin salah. Tapi kan memang kenyataannya juga kami tidak tahu, dan kami hanya tidak menyangka saja, Bu. Seseorang almarhum Bapak Sugirno yang secara kami ketahui bahwa orang yang sangat baik dan bijaksana, kenapa berwasiat seperti itu kepada anak dan istrinya? Maksud dibalik itu semua apa kami tidak tahu. Mungkin kalau ibu menjelaskan uang 1 miliar itu untuk apa, mungkin masuk di akal kami, ya kita terima. Tapi kan ini kita nggak tahu uang 1 miliar itu untuk apa, jadi kami bingung, Bu. Ya, kalian tidak perlu tahu uang 1 miliar itu buat apa. Kalian tidak perlu tahu. Nah, tapi perlu ibu jenengan ketahui juga bahwasanya setelah kami berhasil mengumpulkan uang 500 juta, kami juga masih berusaha untuk mencari uang agar genap 1 miliar. Tapi kami boleh apa tidak memastikan bahwasanya pusaka Nagaraja ini ada di jenengan? Ada, Mas. Bolehkah, Pusaka itu ada sama saya. bolehkah saya melihatnya? Boleh, Mas. Ya, Sebentar. kalau ada silakan. Teman-teman ya, ternyata sama
keputusan Ibu Sukini dan anaknya Pak Firman sama-sama seperti itu. Apakah boleh saya meminjam atau menyentuhnya dan membukanya? Kalau menyentuh boleh, tapi kalau membuka tidak boleh, karena ini belum milik panjenengan. Sangat wangi sekali ini, Bu. Jadi ini pusaka Nagarajanya. Iya. Saya boleh menyentuh atau memegang, tapi saya tidak boleh membukanya. Tidak boleh. Bagaimana jika isinya ternyata pusaka yang lain? Tidak. Ini benar-benar pusaka tersebut. Ini benar-benar pusaka Nagaraja. Iya. Saya melihat sedikit saja tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini bukan punya panjenengan. Saya memahami. Berarti untuk melihat isinya apa, isinya pusaka Nagaraja seperti apapun, saya tidak boleh melihatnya, karena kami diperbolehkan melihatnya atau membawanya jika sudah melunasi 1 miliar. Iya. Bagaimana jika seperti ini, Bu? Uang 500 juta ini saya transfer ke jenengan, lalu pusakanya saya bawa. Nanti setelah itu selesai masalah kami, saya lunasin 500 jutanya. Tidak bisa, Mas. Harus penuh. Harus 1 miliar Iya. di depan, Harus baru 1 miliar di depan, baru pusaka ini saya kasihkan ke panjenengan. sebenarnya kami sudah tahu. Kemarin Mas Kirman anak jenengan juga mengatakan seperti itu. Tapi saya kira dengan bertemu dengan jenengan, ya jenengan berbeda dengan anaknya. Tapi ternyata sama saja. Tapi mohon maaf sekali, Bu. Di sini saya tidak menyalahkan Ibu sama sekali. Kalau memang itu benar-benar amanah, ya alhamdulillah, berarti jenengan memang menjaga amanah itu dengan baik. Tapi jika ternyata amanahnya tidak seperti itu dan Ibu malah memanfaatkan kami untuk mendapatkan uang 1 miliar, ya itu sungguh sangat mengecewakan kami, dan kasihan nanti almarhum Bapak Sukirno malah di sana tidak tenang. Tidak, Mas. Ini bukan saya mau menipu kalian semua. Saya bukan mau menipu panjenengan semua. Ini benar-benar wasiat langsung dari almarhum suami saya sendiri yang memberi wasiat seperti itu kepada kami. Bu, saya ini kan dari Wangon. Iya. Perjalanan ke sini ya cukup jauh, ini kan di Serandil, Iya. Cilacap. Kami membawa motor, biasanya kami bisa pakai mobil, tapi karena mobilnya sudah digadekan, ya kami terpaksa pakai motor. Bahkan tadi Saplang di perjalanan hampir menabrak seseorang, tapi alhamdulillah tidak kenapa-napa. Apa ya Ibu tega melihat kondisi kami yang sekarang seperti ini? Gimana ya, Mas? Saya juga nggak bisa ambil keputusan sendiri. Intinya saya masih berpegang teguh sama wasiat almarhum suami saya sendiri. Jadi saya minta maaf kepada panjenengan semuanya. Bagaimana jika jenengan mencoba berbicara dengan anak jenengan, Mas Kirman? Siapa tahu dengan berdiskusi dengan anaknya bisa menurunkan harganya. Saya juga nggak bisa, belum tahu bagaimana saya mau berbicara dengan anak saya. Ya mungkin suatu saat atau suatu hari nanti saya bisa berkoordinasi atau berdiskusi dengan anak saya. Ya, mudah-mudahan sih bisa kurang dari 1 miliar, Bu. Tapi kalau memang amanahnya seperti itu nggak bisa, ya kami insya Allah akan mengusahakan. Tapi harapan kami seandainya kami bisa mendapatkan uang 1 miliar itu, uang itu digunakan dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu. Ya sudah, Bu, kami datang ke sini memang tujuannya hanya itu saja. Kalau sekiranya memang tidak boleh, ya tidak apa-apa. Tapi saya minta doa dari jenengan, mudah-mudahan saudara kami Cindy bisa bertahan hidup dan bisa mendapatkan pertolongan. Iya, saya doakan. Berarti tetap Ibu tidak mau ini. Tidak bisa, Mas. Ya sudah, kalau begitu mungkin lain waktu kami akan datang lagi ke sini, ya dengan membawa uang tambahan. Syukur-syukur ya kami datang ke sini sudah membawa uang 1 miliar. Iya, Mas.
Ya sudah, mungkin teman-teman ya, saya sudah berusaha datang ke sini, namun kenyataannya sama seperti kemarin ketika kami bertemu dengan anaknya beliau, yaitu Mas Kirman. Ya jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya ini yang terjadi. Kita minta doa dari teman-teman saja, mudah-mudahan hati dari Ibu Sukini dan anaknya Mas Kirman bisa berubah pikiran, bisa memberikan pusaka naga raja ini tanpa harus mengeluarkan 1 miliar. Jadi seperti itu aja teman-teman, cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktu jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.